Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masa lalu yang kelam. Siapapun kita yang hidup di alam dunia semua punya masa lalu, betul? Betul. Cuman ada masa lalu yang tidak baik, ada masa lalu yang baik, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Tapi Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan enggak sia-sia. Dari bentuk tubuh kita saja Allah mengajarkan bagaimana kita harus bersikap. Kita lihat nih bedu otak kecil. Memori disimpan oleh ada sini nih ke belakang. Semua yang pernah kita alami direkam di sini, yang manis, yang pahit, yang enak, yang enggak di sini. Nah, nempel di sini. Mata manusia ditakdirkan oleh Allah ke depan. Nggak kayak mata ayam, nggak kayak mata ikan kiri kanan, tapi ke depan. Apa maksud ayat ini? Yang lalu sudahlah berlalu. Kalau pengen hidup kalian maju song-song masa yang akan datang. Tuh begitu. Makanya bagaimana caranya kalau kita pernah berbuat tidak baik? Banyak menyadari diri kesalahan saya, minta ampun sama Allah. Coba kita lihat surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang yang beriman, taubat kepada Allah dengan yang ikhlas dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni dosa kamu, memasukkan kamu ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Oh, syaratnya 3. 1. Menyadari yang saya kerjakan salah. 2. Minta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan saya. Yang ketiga, janji sama Allah, janji diri sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Tuh. Caranya bagaimana? Bagaimana caranya, Pak? Nah, kita lihat Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah. Katakan Muhammad kepada segenap manusia, kalau kalian mengaku cinta kepadaku, maka ikuti perintah Nabi. Tuh. Kenapa ikuti perintah Nabi yang dikasih wahyu oleh Allah? Hanya Nabi dan Rasul. Mereka menyampaikan sama kita. Kalau kita sudah mengikuti Rasul, kata Allah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Kemudian Allah, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau kita sudah mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, sesuai anjuran Nabi, Allah jamin dosa kita diampuni. Tuh. Makanya alhamdulillah Mama dengar Bedu pengen belajar ngaji sama Agus. Pengen belajar tafsir, belajar agama, ikut pengajian di mana-mana Bedu. Di komplek Bedu ada pengajian, ikut. Walaupun seminggu cuma 2 kali ikut, dari pertama duduk sampai selesai. Kalau ada waktu usahakan dimanapun kamu sholat maghrib, isya di masjid sampai selesai. Sampai selesai zikirnya. Bukan Allahumma lantas assalamualaikum, bukan. Makanya banyak kesempatan. Jangan Anda merasa betapa banyak dosa saya. Nah, taubatnya nanti aja. Nanti udah pensiun. Kalau sampai pensiun. Nah. Nanti kalau sudah usia 60. Kalau sampai 60. Kan tidak semuanya. Makanya kalau kita sadar saya salah, segera minta ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segera kamu raih ampunan Allah, segera kamu raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan buat orang yang takwa. Tuh. Amin. Yang namanya takwa artinya berbahasa berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya dari kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Makanya para pakar membuat definisi takwa, mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Kemudian kalau sudah bulat niat kita harus bagaimana? Bergaul robah. Kalau kemarin banyak dosa, bergaul dengan tukang dosa, dengan tukang maksiat, sekarang robah. Makanya Rasul dalam hadisnya mengatakan, kalau bersahabat dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak ikut membelinya, minimal mencium wangi. Bersahabat dengan
tukang ngelas, walaupun tidak ngebantuin ngelas, bau asap. Alhamdulillah bergabung sama kita. Mudah-mudahan sekarang wanginya mereka, ilmu Quran mereka melekat dalam bedu. Asal bedu niat, langsung action, bukan hanya niat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mama. Setelah ini jamaah kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Ya Rabbi. Rumah Mama Dede. Ya jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Masa lalu yang kelam nih, Mak. Kalau misalnya kita sudah berumah tangga kan sebaiknya kita nggak usah mengungkit-ungkit masa lalu pasangan kita kan ya, Mak? Lebih baik tidak usah diungkit-ungkit masa lalu. Ibaratnya begini, kalau saya naik sepeda nyungsep, lututnya bonglak, terus ininya nih mata kakinya robek kena batu berdarah-darah, seminggu kering. Kalau diungkit-ungkit ibaratnya luka yang udah kering dikorek lagi, sakit lagi nggak? Lebih baik masih dikorek-korek karena suami Anda punya masa lalu, Anda pun punya masa lalu. Jangan ngorek-ngorek masa lalu orang. Yang penting saat ini dia laki gue, lu bini gue, beres. Silakan Ipe. Nah, Mak, kalau misalnya nih kita tidak mengungkit-ungkit masa lalu kita gitu, Mak, karena dan kita juga tidak menceritakan kepada pasangan kita karena itu betul-betul kelam gitu ya, Mah. Tahu-tahu ada teman kita nih, Mah, misalnya kita lagi bareng gitu. Tahu-tahu dia ngungkit-ngungkit masa lalu kita, Mah, dengan tujuannya bercanda, Mah, tapi aduh jangan dong ada suami gue nih gitu. Makanya candaan itu harus pada tempatnya. Pastinya. Karena tidak sedikit orang yang bercanda, apalagi kata Ipah ngungkit masa lalu, menyakiti orang. Karena begini, Rasul mengatakan, kalau ada orang nutup aib orang lain ketika dia mati di akhirat, aibnya ditutup oleh Allah. Amin. Amin. Ketika ada orang ngablak membuka aib orang lain, ketika orang tadi mati, aibnya dibuka oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Makanya jangan suka buka aib orang agar aib kita tidak dibuka oleh orang. Kita harus tahu ngomongnya sama siapa, yang dibercandain apa, karena orang tidak sama, ada yang sensitif. Kalau kita mau ngomong goblek juga nggak ada urusan. Tersan, udah tahu kelakuan kita. Ya. Tapi kalau kita orang ketemu, tidak kenal siapa dia, siapa tahu baper, ya kan? Betul. Ngambek, dismendam dalam hati. Karena sering ketemu kita bercanda numpuk. Akumulasi. Meledak, jadi bom waktu. Hati-hati, jangan sembarangan. Ini juga sering terjadi ketika lagi musim pemilihan kepala daerah atau pemilihan apapun itu, Mak, ya. Yang namanya black campaign tuh, Mak. Masa lalu calon-calonnya dibuka semua aib-aibnya, Mak. Itu yang salah. Jadi biar masyarakat tuh terpengaruh oleh pilihannya. Betul. Itu yang salah, itu yang jahat, yang ngebuka aib yang lalu pasti dihantam oleh Allah dengan aibnya dibuka sama orang lain. Lebih jahat lagi. Makanya hati-hati. Itu persaingan yang buruk. Persaingan yang sesat, yang tidak menguntungkan siapapun, tapi setan yang membawa dia. Hati-hati. Dan apa yang Buru katakan, memang survei membuktikan banyak yang terjadi sampai detik ini. Iya. Aib orang, Allah aja menutupi aib kita, maksud kita buka aib orangnya, Maya. Betul, nggak boleh. Ya, ketika orang yang baru keluar dari penjara gitu, residivis, mah, kemudian dia bertobat, harus kembali ke masyarakat. Kadang-kadang masyarakat menerimanya sulit tuh, Mah. Iya. Ini yang salah. Yang namanya di rutan itu, rumah tahanan itu namanya pembinaan. Dibina di sana biar dia lebih baik. Ada pengajian, Mama tahu persis ada pengajian. Nah, kalau dia bergaul dengan yang baik, sekamar dengan orang baik, tidak sedikit kok yang hafal Quran, yang nulis buku, yang suka nulis-nulis di koran. Itu yang positifnya. Tapi tidak sedikit dalam tanda kutip yang negatifnya, begitu keluar makin canggih karena di sana ada S3-nya. Diajarin caranya begini. Itu yang terjadi. Jadi tidak semuanya baik, tidak semuanya buruk, kembali kepada individu yang bersangkutan. Iya. Karena tidak sedikit kayak gembong narkoba di penjara udah masih bisa ngatur keluar. Iya, masih jadi badar juga di penjara. Iya. Akan belajar. Maling belajar lagi sama sana yang lebih canggih lagi. Di atasan dia kepintarannya.
Nah, ini bicara masa lalu nih, Mah. Katanya kalau cowok baik-baik, ya jodohnya cewek baik-baik. Cewek nggak baik, ya jodohnya cowok yang nggak baik. Nah, kalau kita masa lalunya nggak baik, sudah pasti kita jodohnya akan nggak baik juga dong. Sebentar. Al-Quran mengatakan, perempuan yang baik buat laki-laki yang baik, laki-laki yang baik buat perempuan yang baik. Perempuan yang buruk buat laki-laki yang buruk, laki-laki yang buruk buat perempuan yang buruk. Apa maksud ayat ini? Kita kalau ditanya, pengen istri yang baik apa yang buruk? Yang baik dong, Mah. Pengen suami yang baik apa yang buruk? Yang baik. Kalau kita pengen yang baik, jadikan diri kita orang baik dulu. Pasti lelaki juga nyari perempuan yang baik. Pasti perempuan juga nyari suami yang baik. Soal dulu mah masa lalu. Iya. Tapi yang penting sekarang. Yang salah kita mah mikirin yang lalu. Mendingan mantan preman jadi kiai daripada mantan kiai jadi preman. Nih, ada seorang ditanya, berapa usia Anda? 60. Tahukah Anda makna usia? Tahu. Saya ini diciptakan oleh Allah, akan kembali kepada Allah. Bagaimana selama ini ibadah Anda? Biasa-biasa. Kata sahabat tadi, robah sekarang. Sisa umur yang kita tidak tahu berapa lagi sisanya dipakai di jalan yang Allah ridho. Seandainya kemarin 60 tahun kita banyak dosa, mudah-mudahan husnul khotimah. Jangan dimanfaatkan di jalan yang tidak baik. Makanya ada orang ketika ditanya, Bapak berapa usia Bapak? Itu usianya katanya 62 tahun. Dia bilang, saya usia baru 2 tahun. Yang nanya aneh, udah tua begini 2 tahun. Kata orang yang ditanya, dulu saya 60 tahun berbuat dosa, maksiat dan segalanya. Baru 2 tahun saya sadar, alhamdulillah. Makanya saya katakan usia saya 2 tahun. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Amin, amin. Setelah ini kami kembali lagi, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Bersada. Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Tuh Mas Badu, masa lalu yang kelam itu nggak usah diinget-inget, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Memang nggak pernah diingat-ingat, nggak pernah diungkit-ungkit, tapi namanya terlintas, jadi keinget. Sekarang begini, kalau itu terlintas, Rasul mengatakan, la kabirota amal istighfar, wala sogirota amal israr. Dosa besar tidak akan menjadi besar kalau selalu diiringi dengan istighfar. Dosa kecil lama-kelamaan jadi besar kalau tidak pernah beristighfar, dikerjakan terus-menerus. Jangan Anda berkecil hati. Ya ibnu Adam, la ataitani bikirobil ardi hotoya summa lakitani la tusriku bisay'an la ataituka bikirobiha magfiratan. Hai anak turunan Adam, seandainya kalian punya dosa, langit yang biru penuh dengan dosa kalian, tapi tidak pernah syirik kepada Allah, lalu kamu taubat kepada Allah, Allah terima taubat kalian dengan sepenuh lengkungan bumi pula. Amin. Asal banyak taubat. Caranya bagaimana? Rasul mengatakan dari sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu itu istighfar, mengampuni dosa. Di Jumat ke Jumat mengampuni dosa, Ramadan ke Ramadan mengampuni dosa. Hadis Nabi mengatakan, kalau kamu depan rumah kamu ada kali yang mengalir jernih, deras airnya, kamu mandi sehari semalam 5 kali dikali tadi, masihkah ada kotoran tersisa dalam tubuh kamu? Tidak ada. Makanya sholat 5 waktu jangan ditinggal. Habis sholat beristighfar, diampuni dosa kita. Amin. Syaratnya jangan diulang kembali. Iya, dulu kita suka dugem, sekarang dugem juga. Dugem, dulunya gembrot. Itu Mas Bedu. Waladina masih keburu. Enggak, masih. Silakan. Waladina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau kamu mengerjakan dosa fahisyah kita dengan orang lain, aw dzalamu anfusahum, dosa diri sendiri, nyimeng, mabok dan seterusnya, dzakarullah, ingat sama Allah, minta ampun kepada Allah, taubat sama Allah,
Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Syaratnya walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kamu tidak mengerjakan dosa lagi karena tahu. Jadi jangan diulang karena Nabi mengatakan orang yang beriman nggak bakal jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Oke, yuk jamaah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa melupakan masa lalu yang kelam. Bukan hanya melupakan, tapi kita bisa maju ke masa depan yang lebih baik lagi. Jadi artinya hari ini harus lebih baik daripada hari menggantinya dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Menggantinya dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita memohon agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan. Pemirsa, mari kita sama-sama ngangkat tangan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang selalu bertaubat kepadamu ya Allah. Karena kami semua sadar tidak ada satupun manusia yang tidak punya masa lalu. Kami sadar kami mengerjakan perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang Engkau larang. Kami pun sadar bahkan tidak sedikit yang melakukan dosa yang sangat banyak. Sehingga hidup mereka di masa lalu adalah kelam. Namun Engkau berjanji, Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Karena Rasul pun mengatakan ampunan Allah lebih besar daripada kasih sayangnya Allah. Salah terbalik. Karena Allah pun, karena Rasulmu pun mengatakan kasih sayang Allah lebih besar daripada kasih sayang ibu kepada anak-anaknya. Kita begitu tahu betapa seorang ibu sayang dengan bayinya. Namun Rasul mengatakan kasih sayang Allah melebihi kasih sayang ibu kepada bayinya. Kami sadar dengan kelakuan kami yang salah di masa yang lalu ya Allah. Lalu kami pun bertaubat kepadamu ya Allah. Minta ampun kepadamu ya Allah. Karena Engkau begitu sayang kepada kami, pasti Engkau mengampuni kami. Kami pun berjanji ya Allah, agar kami tidak jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Kami pun insya Allah sudah punya tekad ya Allah, akan mengganti perbuatan dosa, buruk, dan maksiat kami ke arah keimanan yang paling baik. Bahkan kami selalu melakukan yang terbaik. Kami pun berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah, dalam lindungan darimu ya Allah, diridhoi olehmu dunia sampai akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih untuk terima kasih Mama atas ilmunya. Terima kasih ya. Mas Bedu. Ya, sudah kita lupakan masa lalu kita ya. Siap Mas Bedu. Ada Bawi terima kasih ya. Ya, oke dah juga jamaah terima kasih telah menyaksikan program Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.